Selamat hari Minggu Selamat buat hari kalian Minggu. semua. Kali dia, Ya. coba deh teropong dulu deh, pakai kacamata Teropong. kita. Gini ya, Mereka Kak, ya. ini semua udah duduk tenang atau belum nih kak? Kira-kira Jangan kita kan mau mulai ibadah nih ada kak. nih yang belum nih Harus kayaknya duduk nih. dengan tertib ya kali dia. Aduh, Kalau ini- udah duduk dengan tertib, kali dia boleh kasih tahu. Oh, udah nih kelas kecil udah aman, Kak. Udah aman? Kelas tengah Kelas aman, tengah. aman. Oh, Kelas aman, aman. besar, Kelas besar. aman. Aman ya, aman semua ya kak ya. Aman, Kak. Oke, kalau aman semua berarti kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kakak undang kalian semua bangkit berdiri. Yuk, Kita bangkit. mau nyanyi bagi Tuhan. Biarpun gunung beranjak. Ikuti gerakan kakak ya. Ikuti gerakan Kak Eni dan Kalidian. Yeay. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi ya, biarpun gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik boleh ikutin ya. Dan segala bukit bergoyang, Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik boleh berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik dan sangat mengasihi kita semua Iya, kalian. Kak. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau katakan, Tuhan Allah di mana kali dia? Di tengah kita. Besar, besar, dan besar. Masih tetap bangkit berdiri ya. Tuhan Allah di tengah kita apa? Besar. Oh ya? Besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Besar. Sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Besar. Wah, kayaknya semangat banget sih. Semangat kali dia. Semangat kita ya, Kak Eni ya. Iya, semangat. semangat. Karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti deh kakak yakin pada nggak sabar kan Pasti. melihat Kak Sapni, melihat Wow. kali dia, Oke. melihat Siapa nih? Kak Eni dong. Yeay. Oke, adik-adik
Adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi kali dia menyapa kalian. Shalom kelas besar. Selamat hari Minggu ya. Kakak harap kalian tetap keadaan sehat dan tetap sukacita. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak kasih ya cuplikan video dulu. Berikut videonya. Guru, guru, mohon lihatlah anak saya. Tolonglah dia. Karena ia anakku satu-satunya. Saya telah meminta murid-murid mengusir roh jahat itu. Tetapi mereka tidak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakmu kemari. Wajahnya telah pulih. Luar biasa. Iya, adik-adik sekolah minggu, seperti video tadi kan kalian sudah lihat Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak kecil. Seperti firman Tuhan yang kemarin, kalau Tuhan itu memberkati anak-anak. Nah, kali ini seperti dari video, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak kecil yang kerasukan. Kerasukan itu dimasukin oleh roh yang bukan dari Tuhan Yesus. Seperti tadi kan dia bisu, dia sampai tegang-tegang begitu. Itu roh yang jahat. Sekarang buka Alkitabnya dari Markus 9 ayat 14 sampai dengan 17 ya. Kalian bisa baca Alkitab kalian atau baca di layar monitor ya. Oke. Markus 9 ayat 14 sampai dengan 17. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Ayat 17, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Jadi adik-adik, suatu hari itu Tuhan Yesus membawa hanya Yohanes, Petrus,
dan Yakobus untuk menemani dia dalam pelayanan. Ya, ketika dia sudah mau melayani, banyak orang-orang datang berkerumun. Terus Tuhan Yesus mau lihat apa yang terjadi. Ternyata seorang anak kecil, seorang anak laki-laki yang kerasukan. Terus orang tua anak kecil ini pasti sedih ya kalau anaknya sakit. Kayak kita di rumah, kalau kalian lagi sakit, pasti papa dan mamanya pasti sedih. Demikianlah orang tua ini, demikianlah bapak dari anak ini. Dia lihat apalagi itu kerasukan adik-adik. Seperti di video tadi kan, kerasukan sampai wah, roh yang jahat sampai dia bisu itu kan berarti nggak bisa ngomong kayak gini. Ngerti nggak apa yang kakak bilang? Enggak ya, kayak gitu bisu itu nggak bisa ngomong. Nah terus bapak ini meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kesembuhan. Kira-kira Tuhan Yesus tolong nggak? Tolong. Tuhan Yesus menolong anak kecil ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sang penolong. Jadi adik-adik, ketika anak kecil itu sudah kerasukan, Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia. Coba lanjut ayat ke 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kakak akan bagikan 2 poin. Yang pertama adalah Yesus berkuasa atas segala roh jahat. Roh jahat ini berarti dari mana datangnya? Dari iblis. Berarti Yesus punya kuasa atas iblis. Ketika dia perintahkan, "Hai kamu roh yang ada dalam roh anak ini, keluarlah." Kemudian roh itu takut. Dia keluar dari tubuh anak itu menjadi sembuh. Artinya Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Jadi adik-adik, yuk percaya kalau Tuhan Yesus itu punya kuasa. Ketika kamu sedang sakit, kamu bisa berdoa, "Tuhan, berikan aku kesembuhan berkati obat yang aku minum ini." Jadi adik-adik, percayalah Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan orang sakit, punya kuasa untuk menghibur hati kita yang sedang sedih. Jadi tadi yang pertama apa? Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas segala roh-roh yang jahat, berkuasa atas iblis. Jadi tetap percaya Tuhan Yesus berkuasa. Ya, yang kedua adalah Tuhan Yesus sang penolong. Ketika bapak dari anak ini meminta tolong sama Tuhan Yesus, "Guru, anakku sedang sakit." Di situ dia mau mohon belas kasihan Tuhan. Dia mau mohon supaya Tuhan Yesus tolong. Artinya Tuhan Yesus menolong anak itu, memberikan kesembuhan. Artinya adik-adik, Tuhan Yesus adalah penolong kita yang sejati. Penolong kalian dikala kalian sakit, penolong kalian dikala kalian sedih. Jadi tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Tetap percaya kalau Tuhan berkuasa atas roh-roh jahat. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan Yesus sang penolong. Amin untuk firman Tuhan. Ayat hafalannya masih seperti minggu kemarin, tertulis dari Markus 10 ayat 14b. Jangan lupa ya, Markus 10 ayat 14b. Oke, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami tahu Tuhan, dan kami tetap percaya bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau berkuasa Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami percaya juga Engkau adalah Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami.
Terpujilah Engkau ya Bapa. Aku juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang saat ini melihat video ini Tuhan, biarlah mereka boleh diberkati, mereka boleh tetap bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu dalam waktu yang dekat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Shalom. Shalom kelas kecil, kelas tengah, dan shalom kelas besar. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Kembali lagi kali dia menyapa kalian. Selamat hari Minggu ya buat kalian semua. Kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online ya adik-adik, melalui video rekaman. Jadi tetap beribadah di rumah. Jangan sedih ya, karena kalian masih tetap beribadah kok walaupun melalui video rekaman. Oke? Kedua, jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalan yang dikasih oleh kakak sekolah minggu. Kalian harus tetap semangat untuk baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, akan ada hadiah loh buat kalian yang rajin untuk menghafal ayat hafalan. Jadi tetap semangat untuk menghafal ayat hafalannya. Keempat, selamat berulang tahun buat kalian yang berulang tahun di bulan Juli. Semoga tetap sehat, menjadi anak yang bertumbuh dalam Tuhan, dan menjadi anak kebanggaan orang tua. Oke? Terakhir, yang paling terakhir adik-adik, jangan lupa untuk like dan subscribe ya video YouTube kita. Sampai ketemu dalam waktu yang dekat.